Mutiara Ramadan. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, bagi mereka yang memiliki buah hati, tentu ingin dan berharap bahwa buah hatinya ikut juga memaksimalkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Fikih puasa untuk anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa ja'ala layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa Muat TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita sehingga Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia ini. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita dan menguatkan hati kita untuk terus bisa belajar dan mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Pemirsa Muat TV yang Allah muliakan, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan memasuki materi yang ke-8 dari fikih puasa untuk anak, dan kita akan membahas tentang bagaimana cara berniat yang benar, ya, atau cara berniat yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, bahwa ibadah yang kita lakukan tanpa niat yang benar maka ya tidaklah sempurna, tidak akan sempurna, bahkan bisa jadi ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya niat yang benar di dalam sebuah ibadah merupakan sebuah keniscayaan yang harus ya ada dan harus kita ketahui. Oleh karena itu ya Nabi SAW beliau bersabda menjelaskan kepada kita tentang kedudukan sebuah niat itu yang sangat penting. Nabi kita bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya setiap amal perbuatan seorang itu tergantung dari niatnya. Manakala niatnya baik, niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama bagaimana niat puasa yang benar. Ya, lalu apa itu niat? Ya, niat adalah keinginan hati. Para ulama bersepakat bahwa niat ya yang teranggap, niat yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niat dalam hati walaupun tidak dilafalkan. Ini adalah niat yang dianggap, yang diakui. Karena dalam beberapa hukum fikih ya, walau kemudian lisan kita berucap A, namun kemudian hati berbeda, maka yang dihukumi adalah hatinya. Oleh karena itu, ya, contoh misalnya dalam masalah ya, di dalam masalah ya, di dalam masalah bab tolak, ya, bab talak bagi suami istri misalnya. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu." Maka di sini memiliki dua makna, tergantung niatnya. Maksudnya meminta pulang kepada istri adalah untuk berlibur atau berkunjung kepada kedua orang tuanya, atau memang kita ingin memulangkan untuk menceraikannya. Maka tergantung dari niatnya. Oleh karena itu, ya, niat kata para ulama adalah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terungkap di dalam hati, apa yang terbesit dalam hati, itulah niat, walau tanpa dilafalkan. Kemudian syarat berniat itu ada 3. Yang pertama, berniat setiap malam sebelum subuh, ya, sebelum terbitnya fajar ketika hendak berpuasa. Ini disebut dengan at-tabyid, ya, at-tabyid. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah berniat puasa wajib ataupun sunnah. Berniat puasa wajib ataupun sunnah disebut dengan at-ta'yin, ya, at-ta'yin. Jadi diperjelas kita mau puasa wajib atau puasa sunnah, Senin Kamis atau puasa Ramadan. Kemudian berniat puasa harus diulang setiap malam pada saat Ramadan. Ya, disebut dengan at-tikrar.
yang terus diulang. Jadi tidak boleh dijamak ya, niatnya dari awal sampai akhir Ramadan. Setiap malam harus berniat, setiap malam harus berniat ya, dan batasnya adalah sebelum terbitnya fajar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang perkara niat ini, maka kita akan mengetahui tentang pembatal-pembatal puasa yang kita lakukan. Ya, niat sudah sempurna, Masya Allah ya, tetapi kemudian bisa jadi rusak ibadah yang kita lakukan karena ada faktor-faktor dari luar. Ada pembatal-pembatal yang kita lakukan. Yang pertama misalnya makan dan minum. Kemudian muntah dengan sengaja. Ya, berhubungan suami istri di siang Ramadan. Kemudian keluar mani karena bercumbu. Ini juga membatalkan puasa. Kemudian haid bagi seorang wanita. Kemudian nifas ketika seseorang ibu melahirkan. Kemudian gila atau pingsan selama sehari. Gila atau pingsan selama seharian. Dari mulai pagi atau mungkin dari mulai subuh sampai kemudian ya. Misalnya ketika koma misalnya, maka kemudian ini dapat membatalkan puasa. Atau murtad ya, keluar dari Islam, maka ini adalah diantara perkara-perkara 8 hal yang dapat membatalkan ibadah-ibadah puasa. Adapun yang dapat mengurangi maka bentuknya sangat banyak. Di antaranya adalah kemaksiatan ya, dapat mengurangi pahala puasa kita. Ghibah dapat mengurangi pahala puasa kita. Melakukan hal-hal yang sia-sia, maka ini juga dapat mengurangi kesempurnaan pahala puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan setiap ibadah puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan ya keutamaan khusus, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan melalui pintu khusus yang disebut dengan Babur Rayyan. Pemirsa Mu'atif yang Allah muliakan, hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.